Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a marradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab-sebab diperbolehkannya untuk melakukan tayamum. Ada berapa sebab? Ada berapa sebab orang boleh tayamum? Satu. Tidak ada air. Ya. Itu harus dipelajari lagi. Artinya belajar itu jangan cuma mengandalkan di sini saja. Di rumah ya dibaca sekali, dua kali, tiga kali, biar nempel, biar cekap di otak. Biar kalau ada apa-apa itu udah harus baca buku, udah harus buka kitab, jadi sudah ada gitu. Sekarang kita akan membahas fasal yang baru. Faslun syurutut tayammumi asyratun. Syarat tayamum ada 10. Syarat tayamum ada 10. Pertama, ayyakuna biturabin. Tayamum itu harus dengan menggunakan debu. Tidak boleh tayamum menggunakan selain debu, walaupun mirip-mirip atau hampir sama. Contohnya apa? Pasir, semen, tepung, bedak, apa lagi? Ya ini murni debu. Jadi tidak boleh misalkan debu bercampur pasir, itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena tidak murni debu. Atau debu campur pasir, campur semen, kalian mau bangun rumah, nggak boleh. Itu harus murni debu. Paham ya debu ya? Debu ya debu itu ya bukan tanah. Paham debu itu? Debu kayak apa ya? Ya debu. Pokoknya dengan debu. Dan tidak boleh bercampur dengan apapun. Kalau pasir yang berdebu itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang itu bukan dicampur. Pasir yang berdebu, tapi tetap yang dipakai adalah debunya. Beda dengan debu yang dicampur pasir atau debu yang bercampur pasir. Itu juga tidak diperbolehkan. Yang kedua, harus debu ya, debu. Wa alla yakuna turabu tahiran. Debunya harus suci. Wa ayyakuna turabu tahiran. Berarti kalau bercampur dengan sesuatu yang najis maka tidak diperbolehkan, walaupun najisnya itu kering. Misal di hamparan luas, di situ ada banyak debu, gurun pasir misalkan. Asal kita yakin bahwa di situ suci, tidak pernah ada orang kencing di situ, tidak ada kucing yang buang kotoran di situ, langsung dipakai. Nggak usah mencari-cari ini gimana tadi ada siapa, nggak usah susah-susah. Itu yang biasanya buat orang itu was-was. Saya itu agak gampangan urusan seperti itu, biar tidak was-was.
Kadang-kadang saya itu naik ke sini tidak pakai sandal. Kadang-kadang. Selama saya yakin di sini tidak ada kotoran hewannya, tidak ada apanya, ya sudah. Tidak usah susah-susah urusan seperti itu, tidak usah terlalu diteliti. Tanpa orang itu was-was. Termasuk hal-hal yang dimakfu itu, misalkan lagi musim hujan, kemudian kita lagi jalan di tengah jalan begitu, atau naik sepeda atau naik mobil, kemudian ininya apa? Debu-debu yang sudah bercampur macam-macam itu mungkin juga bercampur najis, kemudian nempel di tubuh kita, itu makfu itu. Itu makfu, tidak apa-apa. Tidak dikatakan najis, walaupun itu juga ada najisnya. Asal dengan syarat najisnya ini sudah bukan, walaupun basah. Sudah tidak bisa dibedakan. Kecuali najisnya ini sudah jelas-jelas beda. Kita sendiri ngelihat tuh bisa membedakan, itu sudah tidak dimakfu, tidak dimaafkan. Tapi kalau sudah debu yang ada di jalan, mungkin kan bisa jadi ada kambing kencing di situ, bisa jadi ada sapi juga buang kotoran di situ. Tapi sudah bercampur, kemudian nyiprat ke tubuh kita, ke badan kita, itu tidak masalah, itu dimakfu. Kalau misalkan nyiprat di sini ya, di sini begini, kemudian kita sholat, sah sholatnya, asal tidak mengenai tempat. Kalau di tempat tidak dimakfu yang seperti itu, tinus syawari namanya. Debu-debu atau tanah-tanah yang ada di jalanan itu tidak apa-apa. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah was-was itu. Sampai harus dicincing-cincing ininya kalau jalan. Biasa. Itu semuanya dimakfu itu. Karena apa? Karena sulit untuk dihindari. Termasuk hal yang sulit dihindari itu kotoran cicak. Itu juga saya itu gampangan urusan seperti itu. Ada ini, ambil pakai kertas, buang, sudah. Bisa dihilangkan ya dihilangkan. Kalaupun kita sholat kemudian kena itu ya sudah, tanggap sah. Ini hal yang merata dan sulit untuk dihindari. Tidak apa-apa, tidak apa-apa walaupun basah. Kenapa? Karena cicak itu termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Ini termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya, itu kotorannya itu dia dimakfu, termasuk cicak itu. Begitu. Tapi tetap kalau ada cicak mati dikantongi tetap apa? Sholatnya tidak sah karena dia membawa sesuatu yang najis. Bangkainya itu kan najis itu. Gampang aja. Apalagi cuma kotoran cicak yang kering, sapu aja. Tapi jangan dipel. Kalau dipel itu nanti kan sudah campur dengan hal-hal yang, kecuali cuma di satu titik begitu, gini kan beres. Kalau pengen gampang urusan suci mensucikan najis itu, ketika basah, ya diambil najisnya itu. Setelah itu tidak ada, sudah, tidak usah dipel, biarkan kering. Setelah itu diguyurkan air yang merata sekitar situ, ya sudah, suci sudah. Jangan langsung dipel semuanya, nanti jadi najis semuanya, paham? Orang itu pokoknya kalau tahu ilmu itu gampang. Kalau ada najis di tengah-tengah begini, ya langsung ambil yang najisnya itu, bersihkan. Kalau pengen agak simpel, biarkan sampai kering. Setelah itu guyurkan air di satu kotak itu, ya sudah, selesai urusan. Nggak usah susah-susah. Itu termasuk hal yang dimakfu. Itu oleh saya kemarin rutinan alumni Ahqaf daerah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso. Cuma kemarin kebetulan ada teman-teman kita dari Jember juga mau gabung. Kita kemarin rutinan di Bondowoso, daerah Kademangan, di rumahnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Jufri. Saya tuh senang kalau rutinan-rutinan seperti itu. Pertama saya niatkan nyenengkan guru. Pokok selama saya tidak ada kegiatan, saya hadir ke Pasuruan, ke Bondowoso, ke Probolinggo, hadir. Kadang-kadang cuma kesini aja tidak mau hadir.
Padahal jaraknya cuma berapa kilo. Saya kan berkilo-kilo itu. Saya hadir selama tidak ada kegiatan itu hadir. Walaupun saya sebenarnya malam Sabtu itu pasti ada rutinan majelis, saya liburkan. Karena bagaimanapun kepentingan guru itu lebih didahulukan dibanding yang lainnya. Beliau seperti itu senang. Biasanya ada koordinator yang ngirim WA kepada beliau, langsung didoakan. Menyenangkan guru itu penting. Jadi debunya itu harus suci, tidak mutanajis, tidak bercampur dengan sesuatu yang najis, walaupun itu kering. Gimana misalnya kalau sholat, misalkan ini keterangan tambahan, nggak ada hubungannya dengan syarat yang. Gimana kalau misalkan sholat, kemudian ada kita ngelihat di ini ada kotoran, misalkan di kopiah saja, misalkan kopiah, tiba-tiba ada cicak itu mengeluarkan kotoran nempel ke kopiah kita. Waktu sholat gimana? Langsung aja kopiahnya ini dicopot, dilempar. Asal tidak 3 kali gerakan berturut-turut, tidak apa-apa. Yang ketiga, wa alla yakuna mustakmalan, debunya tidak mustakmal. Tahu debu mustakmal? Ya, digunakan. Digunakan maksudnya digunakan itu bagaimana? Ada debu mustakmal, ada air mustakmal. Kadang santri itu salah paham. Air mustakmal itu misalkan ada di dalam satu kolam jeding, kemudian air di tangan dimasukkan, itu airnya mustakmal, tidak boleh dipakai. Bukan. Air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk mengusap anggota-anggota yang wajib. Itu namanya air mustakmal. Jadi misalkan saya pernah melihat video di Facebook kalau tidak salah, ada satu timba kecil itu pasti tidak 2 kolah. Bisa enggak wudhu pakai itu? Bisa. Boleh apa enggak? Boleh. Saya dulu ketika masih MI, saya masih ingat itu. Saya masih ingat ketika dulu masih MI, itu pernah ada yang cerita dari teman-teman saya itu wudhu pakai yang biasanya buat wadah berkat itu kan kecil sekali itu, terisi air, wudhu dengan cara begini. Wah, ini aliran sesat kata teman saya. Wah, saya ya percaya karena dia pernah ngaji, pernah mondok. Itu aliran sesat itu, kok masa wudhu pakai segitu. Tapi semakin lama bahwa kalau niatnya di situ adalah niat ngambil air, ini berarti bukan tangannya ini bukan masuk di situ untuk membasuh yang wajib, niat ngambil air. Nah, setelah itu kemudian dibasuhkan ke wajah, ya jangan didekatkan ke situ. Itu boleh itu, walaupun sedikit. Tidak apa-apa. Asal niatnya adalah ngambil air. Nah, air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk membasuh anggota-anggota yang wajib. Maka jika untuk misalkan tangannya masuk begini atau ngambil sesuatu yang jatuh di jeding, ya tidak sampai mustakmal, walaupun airnya sedikit. Tidak apa-apa, kecuali tangannya bisa merubah. Ya, tidak tahu tangan apa itu. Nah, debu yang mustakmal ini, sebagian orang salah paham. Misalkan biasanya ini debu, ya, anggap ini debu. Kemudian orang tayamum kan begini. Nah, ini kan. Maka debu yang di sini nih mustakmal, harus nanti kalau pukulan yang kedua harus di sini. Bukan. Kenapa? Karena ini kan belum dipakai untuk menggunakan membasuh anggota-anggota di dalam tayamum. Jadi tetap boleh nanti di sini di tempat yang sama juga boleh. Debu yang mustakmal tuh begini, contoh begini. Nah, begini, kemudian yang rontok ini mustakmal. Nah, debu yang rontok itu mustakmal. Ketika sudah selesai ini membasuh wajah ini, mengusap wajah ini. Makanya biar tidak mustakmal,
tangan ini jangan sampai dilepas kalau masih belum selesai tayamumnya. Misalkan begini, kemudian dilepas, ini sudah mustakmal, nanti yang di sini harus ambil lagi. Usahakan sampai selesai begitu. Kalau sudah selesai, kemudian ini kan otomatis rontoknya ke sini kan, bukan ke situ kan, rontoknya ke sini. Nah itu namanya debu mustakmal, bukan yang di sini. Di sini walaupun di sini lagi tidak apa-apa, tidak harus nyari yang di sini. Paham? Yang tidak paham tanya. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Debunya tidak bercampur dengan tepung atau sejenisnya. Tepung, kapur, gamping, tahu gamping? Gamping itu ya semacam kapur yang biasanya buat begini nih biasanya. Untuk mutihkan ini sebelum di apa tahapan pertama itu biasanya seperti ini. Tidak boleh campur dengan apapun, tidak boleh. Yang berikutnya, yang nomor berapa? Nomor 5. Wa ayaqsidahu. Orang tayamum itu harus menyengaja tayamum. Contoh tidak menyengaja bagaimana? Orang lagi di hamparan luas, di situ banyak debunya, akhirnya ada angin yang berterbangan, kan debu otomatis berhamburan. Saya niat tayamum, nanti kalau ada debu yang ke wajah saya, nawa itu tayamum, tidak boleh. Tidak boleh, harus sengaja niat tayamum. Itu kan tidak menyengaja. Kalau menyengaja, ya begini, ini menyengaja ini. Niat memang mau tayamum. Tidak boleh kalau seperti itu. Atau misalkan sudah kadung, ini debunya sudah memenuhi wajahnya. Ya sudah, sekalian saya niat tayamum saja, tidak boleh. Seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi itu contohnya sangat ekstrim. Bukan, sangat jarang sekali. Itu harus di satu tempat, kalau di Indonesia kayaknya susah itu. Ya, mana yang ada banyak debunya. Kemudian yang berikutnya, wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Harus mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Walaupun misalkan dengan 1 pukulan itu cukup misalnya, tetap tidak bisa. Misal satu contoh begini. Misal 1 pukulan begini. Nah, separuh yang sini nih dipakai untuk wajah, separuh yang sini nih, begini. Nah, gini misalnya. Terus separuh ini kan masih ada separuh yang bagian sini. Nah, pakai begini. Nah, ini masih ada separuh gini. Misalnya cukup, tetap tidak bisa. 2 ini tidak bisa ditawar. Harus tetap 2. Harus tetap 2. 1 untuk wajah, 1 untuk tangan, begini. Dimulai dari bawah. Saya belum pernah praktek tayamum karena kondisinya masih normal gitu. Nah, begitu. Yang ke-7, wa yuzilan najasata awalan. Harus menghilangkan najis terlebih dahulu kalau ada najisnya. Yaitu najis yang tidak dimakfu. Karena memang ada najis yang dimakfu. Contoh najis yang dimakfu juga itu bisul, jerawat dan sejenisnya, dengan syarat tidak dianukan sendiri, artinya tidak dipencet sendiri. Misalnya contoh begini, orang sholat kemudian di pantatnya ini punya apa namanya? Bukan bisul itu namanya, apa namanya? Yang bisa meletus itu budun ya, atau apalah, atau di sini ada bisulnya atau ada apanya yang bisa kena pencet itu dia
keluar darah atau keluar apa begitu. Asal tidak dipencet sendiri, kemudian di situ keluar darah, kena gesek atau apa, itu tidak apa-apa. Bajunya juga tetap bisa dipakai sholat, tidak apa-apa. Asal tidak dilakukan dengan dirinya sendiri dengan menyengaja. Itu berarti kan tidak sengaja. Dan juga itu menjadi tidak dimakfu kalau dilakukan oleh orang lain. Misalkan yang mencet adalah orang lain, itu juga tidak dimakfu, artinya tetap najis. Jadi tidak apa-apa seperti itu. Termasuk ketika misalkan sholat digigit nyamuk, itu hati-hati. Kenapa kok harus hati-hati? Karena nanti kalau nyamuknya dipukul seperti ini, kemudian keluar darah, itu berarti kan menyengaja untuk dipukul. Berarti nanti kalau dia keluar darah, maka najis. Berarti sholatnya tidak sah. Apalagi di baju, berarti nanti bajunya ini najis dan tidak bisa dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena dianukan sendiri. Gimana caranya? Ya biarkan, anggap saja sedekah sama nyamuk gitu. Atau di gerak-gerak kan, udah apa-apa. Sedekah itu kan macam-macam. Bahkan Imam Ghazali itu pernah ada orang soleh yang mimpi ketemu Imam Ghazali setelah wafatnya beliau. Ditanya oleh orang soleh ini, wahai Imam, apa yang menjadikan engkau ini menjadi mulia sekarang ini? Derajatmu kok sangat tinggi? Imam Ghazali berkata di mimpi itu, bukan karena karangan kitabku, bukan karena ibadahku, bukan karena bacaan Al-Qur'anku, pokoknya bukan karena itu, tapi karena pernah suatu hari aku ini lagi ngarang kitab. Orang dulu kan pulpennya itu kan pakai tinta begitu, ada wadah tinta kemudian dicelupkan begitu. Pernah suatu hari aku itu lagi ngarang kitab, kemudian pada saat penaku ini mau saya masukkan ke wadah tinta itu ada nyamuk yang lagi minum di situ, tapi saya biarkan. Sebab itulah aku diistimewakan oleh Allah pada saat ini. Kita itu jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Bisa jadi hal yang kecil itu besar nilainya di hadapan Allah. Sebaliknya, semakin kita merasa yang kita lakukan adalah hal yang besar, maka itu menjadi hal yang kecil di hadapan Allah. Makanya kadang-kadang yang bisa menyelamatkan orang itu bukan yang kita merasa sedekah 1 juta, sedekah 100 juta. Bisa jadi itu menjadi mengecil karena kita menganggapnya besar. Justru hal yang kecil yang kita mungkin, ini kayaknya saya tidak berbuat apa-apa, justru yang perasaan seperti itu yang menjadikan dia menjadi besar nilainya karena ada keikhlasan. Begitu. Harus dihilangkan najisnya. Kalau misalkan ada orang sholat dan najisnya tidak bisa dihilangkan, bagaimana? Ya silakan sholat, tapi nanti tetap wajib untuk diulang. Misalkan bajunya cuma ada itu yang ada najisnya, ya tetap wajib diulang. Tempatnya cuma ada itu yang dipakai sholat, ya tetap silakan sholat, wajib, sholatnya tetap wajib, tapi nanti wajib untuk diulang sholatnya kalau sudah kondisinya normal, kecuali jika dia itu tidak mempunyai pakaian untuk menutup aurat, tidak punya. Ya mungkin contohnya dia di satu rumah, di satu kota, rumahnya sendirian, kemudian bajunya semuanya dicuri oleh monyet misalnya. Ya contoh ya. Ini tidak punya baju sama sekali. Bagaimana? Apakah sholatnya tetap wajib? Tetap wajib. Apakah wajib diulang? Tidak wajib. Kalau urusan menutup aurat. Pokoknya segala sesuatu, syarat-syarat orang itu melakukan sholat, kalau itu tidak ada, sholatnya tetap wajib, tapi nanti diulang. Termasuk contoh, misalkan orang tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, kan begitu biasanya di dalam bis, kendaraan, pesawat dan sebagainya, sholatnya tetap wajib, tapi nanti wajib untuk
diulang. Nggak apa, sholatnya tetap wajib. Nggak bisa sujud, ya nggak usah sujud, sebisanya. Itu namanya sholat lihurmatil wakti. Tetap wajib, jangan digampangkan. Oh nanti kalau sudah nyampe saja saya kodok. Ya memang betul, boleh untuk dikodok dan memang wajib untuk dikodok. Tapi kamu berdosa karena pada saat itu kamu tidak sholat. Kecuali memang di jamak takhir, lain lagi urusan. Yang berikutnya, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, harus mencari tahu arah kiblat terlebih dahulu sebelum tayamum. Ya, ini kalau di sini ya kayaknya gampang karena sudah ada masjid. Ini yang biasanya contoh-contoh seperti ini di hamparan luas biasanya. Nah, untuk mengetahui kiblat bagaimana? Ada beberapa cara. Pertama, melihat Ka'bah, otomatis sudah kiblat. Atau melihat orang yang melihat Ka'bah, otomatis. Atau melihat matahari. Matahari terbit dari mana? Berarti kalau matahari di timur, kiblatnya barat, begitu. Atau dengan, kalau sekarang ada alat namanya kompas, itu boleh. Pokoknya istihad sebelum dia bertayamum. Di dalam hal yang lain, misalkan tidak saat tayamum, kondisi normal dia berwudu, misalkan sholat dia tidak tahu kiblat, ya sesuai dengan dugaannya dia. Misalkan rakaat pertama menghadap ke selatan karena dia yakinnya ke sana. Rakaat kedua kok dia itu berubah pikiran, kayaknya bukan ke sana tapi ke sana. Itu walaupun sampai 4 arah sekaligus dalam satu sholat, tidak masalah karena memang yakinnya di mana itu. Tidak apa, sholatnya tetap sah walaupun ke 4 arah. Yang berikutnya, wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil wakti, tayamumnya setelah masuknya waktu. Apa bedanya tayamum dengan wudu? Kalau wudu sebelum masuk waktu sholat tidak apa-apa dikumpulkan, sedangkan kalau tayamum harus masuk waktu sholat. Misal kalau wudu ya, saya sekarang sudah punya wudu, nanti waktu duhur saya belum batal, boleh enggak saya sholat duhur dengan wudu yang sekarang? Boleh. Tapi kalau tayamum, saya tayamum sekarang, saya pakai nanti untuk sholat duhur, tidak boleh. Kenapa? Karena masih belum masuk waktu, belum masuk waktu sholat. Saya teringat kemarin itu ada pas waktu rutinan Habib Taufik itu, Syekh Abu Bakar bin Salim itu selama 40 tahun wudu sholat subuh dengan wudu isya. Artinya dari isya sampai subuh itu beliau tidak batal. Dan selama 40 tahun Syekh Abu Bakar bin Salim ini sholat isya di awal waktu selama 40 tahun. Walaupun seperti itu, Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau itu kalau duduk sama seperti orang tahiyat akhir, begini duduknya itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya kita ini ya jauh sekali sama beliau itu. Duduknya seperti ini. Walaupun ibadahnya seperti itu. Saya juga teringat dulu saya punya guru waktu masih mondok itu. Guru saya ini dulu asalnya santri, kemudian diambil menantu sama kiai di situ. Akhirnya kan otomatis jadi pengasuh itu. Itu selama saya mondok di sana, saya tidak pernah melihat beliau itu ketika ngajar duduk di kursi guru, tidak pernah. Awal-awal saya masih mondok itu, ini kok beliau kok berdiri terus. Akhirnya dikasih tahu sama senior-senior itu, beliau itu tidak berkenan kalau duduk di kursinya guru. Kenapa? Karena ini dulu beliau jadi santri, ini kursi gurunya ini. Padahal beliau sudah jadi guru itu. Bahkan diambil menantu sama kiai, tidak pernah satu kali pun duduk di kursinya guru. Biasanya ini kursi murid itu taruh depan, dia mau kalau seperti itu. Itu tawadhunya luar biasa. Murid-murid sekarang kadang-kadang kalau pas gurunya lagi tidak ada,
diduduki kursi gurunya. Hal yang sepele sebenarnya, tapi ini termasuk bagian dari adab murid kepada guru. Tidak berani. Bahkan saya pernah ngelihat salah satu guru saya juga, ini yang lain bukan yang ini. Ketika khutbah Jumat itu beliau itu orangnya tinggi besar. Sedangkan di khutbah Jumat itu ada mimbar podium begitu, terus ada kursinya di belakangnya. Itu jaraknya antara mimbar dengan kursi itu tidak begitu jauh karena mepet dengan tembok. Itu beliau pun juga tidak mau duduk di kursi. Biasanya kan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dipisah dengan duduk sebentar. Itu tidak duduk, cuma begini. Itu sudah sangat memaksakan sekali karena jaraknya sangat sempit, tidak mau duduk. Kenapa? Karena itu juga kursi yang pernah diduduki oleh gurunya. Dia sudah diambil menantu. Anggap sudah jadi pengasuh, sudah jadi kiai, sudah jadi orang besar. Ya makanya tidak heran mereka hebat-hebat semua. Anaknya jadi orang-orang besar semua ya, karena adabnya ke guru itu juga luar biasa. Jadi harus ijtihad mencari kiblat terlebih dahulu. Yang ke-9 ya. Wa ayyaku 9. 10. 1 2 3 9. Ke-9. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Ini tadi maksudnya diulang lagi. Tayamumnya setelah masuknya waktu. Contoh apa lagi selain tayamum yang harus masuk waktu sholat? Ya, orang yang beser. Terus apa lagi? Istihadah. Tidak boleh wudu sebelum waktu loh ya, orang istihadah. Harus masuk waktu dan harus langsung sholat. Tidak boleh sambil update story, tidak boleh. Tidak boleh, benar tidak boleh. Harus langsung sholat, selesai wudu langsung sholat. Kecuali dia mau sholat berjamaah boleh nunggu. Hanya satu contoh itu saja, nunggu sholat berjamaah yang boleh. Kalau nunggu pasangan tidak boleh kelamaan. Nanti sholatnya kapan itu? Kalau udah datang. Yang ke-10. Wa ayyatayammama likulli fardin. Tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu kali ibadah fardu. Berarti kalau kita wajibnya sholat sehari semalam 5 kali, tayamumnya harus 5 kali. Apa bedanya dengan wudu? Beberapa sholat. Iya. Satu kali wudu. Misal sekarang saya wudu dan tidak batal sampai seminggu ke depan. Wah. Nah, misalnya ya, itu boleh tidak wudu lagi, walaupun untuk berkali-kali sholat fardu. Tapi kalau tayamum itu satu kali tayamum untuk satu kali fardu. Berbeda dengan ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah walaupun satu kali tayamum bisa untuk berkali-kali ibadah sunnah. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat apa, baca Quran. Pokoknya yang sunnah-sunnah itu cukup satu kali tidak apa-apa. Tapi kalau yang fardu, satu kali tayamum dengan satu kali sholat fardu, ibadah-ibadah fardu. Ya tidak harus sholat, ibadah-ibadah yang lain juga sama. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang furudut tayammumi, fardu-fardunya tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.